Siti. Dia meraba bantal di sampingnya, dingin seperti es di malam hujan. Ruangan kamarnya terasa hampa banget sejak kepergian Budi, suaminya yang gagah itu. 8 bulan lalu, kecelakaan motor di jalan licin merenggut nyawanya, ninggalin Siti sendirian dengan luka hati yang dalam. Masih kebayang gimana Bapak Slamet, mertuanya, memeluknya erat waktu kabar duka datang. Pelukan hangat kayak ayah ke anaknya. Setidaknya itu yang Siti pikir waktu itu. Tapi sekarang segalanya berubah. Ada getaran aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Tiba-tiba suara lembut memanggil, "Siti." Itu suara Bapak Slamet yang selalu bikin jantung Siti berdegup kencang, kayak ada kupu-kupu nakal di perutnya. Bapak Slamet berdiri di ambang pintu, bawa secangkir wedang jahe hangat yang harumnya nyebar ke seluruh kamar. Matanya yang dalam menatap Siti dengan penuh perhatian, kayak lagi mengelus-elus jiwa yang rapuh. "Bapak lihat kamu belum tidur nih. Minum dulu biar angkat badannya." Tangannya ngulur cangkir itu, dan pas jari mereka bersentuhan, ada percikan listrik halus yang nyelekit kulit Siti, bikin dia buru-buru narik tangan, pura-pura fokus ke cangkirnya. "Makasih Bapak," gumam Siti. Suaranya agak serak sambil duduk di tepi ranjang. Tapi Bapak Slamet nggak langsung pergi. Dia duduk di kursi kayu jati tua di seberang. Mata mereka saling tatap dalam hening malam. Hanya suara jangkrik di kebun belakang dan detak jam dinding yang kayak lagi ngehitung setiap detik godaan yang menggoda. "Kamu masih sering mikirin dia ya nak?" tanya Bapak Slamet pelan. Suaranya kayak angin malam yang menyentuh kulit telanjang. Siti mengangguk, air mata mulai menggenang, tapi dia tahan. Setiap sudut rumah ini penuh kenangan Budi. Aroma kopi tubruk yang selalu dia seduh pagi-pagi. Tawa mereka waktu nonton sinetron bareng. Bapak Slamet menghela napas panjang. Badannya yang tegap itu bergeser sedikit lebih dekat. "Maafkan Bapak ya, Siti. Kalau saja waktu itu Bapak nggak minta Budi jemput di proyek bangunan, mungkin dia masih di sini nemenin kamu." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Siti cepat-cepat motong. "Bapak, jangan bilang gitu. Itu bukan salah Bapak. Ini takdir Tuhan." Tapi dalam hati, Siti merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa justru dekat Bapak Slamet, badannya terasa lebih hangat? Kenapa pelukannya yang kuat itu bikin Siti merasa aman? Kayak ada api kecil yang nyala di dadanya. Mereka saling pandang. Mata Bapak Slamet kayak lagi mengupas lapis demi lapis pakaian jiwa Siti. "Bapak akan selalu ada buat kamu nak," bisiknya. Suaranya serak kayak lagi nahan sesuatu yang liar. Siti ngerasa ada sesuatu tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang terlarang, kayak durian matang yang harumnya menggoda tapi penuh duri. Mereka kayak dua orang yang haus akan kehangatan. Tapi pelabuhan yang mereka tuju salah besar. Siti ngerasa badannya panas, napasnya memburu, tapi dia coba tahan, pura-pura biasa aja. Selamat datang di cerita malam ini, teman-teman.
kisah nyata desa kecil di lereng Gunung Lawu yang mungkin bikin kalian geleng-geleng kepala. Kisah tentang Siti dan rahasia gelapnya. Sebelum lanjut, kalau suka, like, komen, dan share ya. Subscribe channel Kisah Rate biar dapat notif cerita-cerita lain yang penuh pelajaran hidup. Yuk, kita mulai dari awal. Rumah kayu sederhana di pinggiran Wonogiri itu dulu kayak surga kecil buat Siti. Halaman depannya penuh bunga melati yang mekar harum. Aroma sambal terasi dari dapur yang selalu ngegodain selera. Dan suara gamelan dari radio tua yang nemenin hari-hari mereka. Kehidupan mereka biasa aja. Siti jualan kue klepon dan getuk lindri dari rumah. Budi kerja di proyek jalan tol. Dan Bapak Slamet, duda tua yang istrinya udah lama ninggalin dia, ngurus kebun cabe dan tomat di belakang rumah. Bapak Slamet selalu jadi pilar, perbaikin genteng bocor, atau bikin wedang ronde waktu malam dingin. Hubungan Siti sama Bapak Slamet dekat banget. Dia anggap Siti kayak anak ceweknya sendiri. Sering ngobrol di teras sambil minum teh tawar panas. Bahas dari harga beras di pasar tradisional sampai gosip tetangga soal sinetron cinta di kampung. Siti ngerasa nyaman, kayak punya dua ayah. Satu suaminya yang sayang, satu lagi mertuanya yang perhatian. Tapi pelan-pelan ada perubahan. Siti mulai tatapan Bapak Slamet yang beda. Bukan tatapan ayah, tapi tatapan laki-laki yang haus. Kayak lagi ngebayangin kurva tubuh Siti di balik kain batiknya. Siti coba nepis. Pasti perasaan gue aja, gumamnya dalam hati. Tapi badannya sering merinding pas deket dia. Suatu malam Puji pulang telat dari proyek. Siti dan Bapak Slamet nunggu di teras. Angin malam sepoi-sepoi nyentuh kulit mereka. Bapak Slamet mandang jalan desa yang gelap. Wajahnya cemas. Budi belum pulang juga. Siti, udah malam gini katanya. Suaranya dalam kayak lagi nahan sesuatu. Siti menggeleng. Hatinya mulai resah. Mungkin macet di jalan tol. Padahal Bapak udah bilang jangan jemput. Tapi dia bandel. Tiba-tiba HP Bapak Slamet berdering. Wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Siti lihat itu dan hatinya langsung ciut. Sebelum Bapak Slamet bilang apa-apa, Siti udah tahu takdir lagi main-main dengan hidup mereka. Duka datang kayak badai. Kepergian Budi bikin rumah terasa sepi, kayak rohnya hilang. Siti jadi kayak zombie, nutup diri di kamar, gak mau ketemu orang. Dinding kamar terasa dingin. Kasur lebar yang dulu penuh kehangatan sekarang kayak lautan es. Dia cuma bisa nangis. Kerasa tubuhnya haus akan sentuhan yang hilang. Bapak Slamet gak pernah ninggalin dia sendirian. Setiap pagi dia ngetuk pintu, bawa sarapan nasi goreng kampung yang harum. Pastiin Siti makan. Kadang dia duduk di teras, nunggu Siti keluar. Badannya yang kokoh itu kayak benteng pelindung. Makan ya nak, katanya lembut. Suaranya kayak belayan angin di kulit sensitif. Siti menggeleng, matanya bengkak. Gak lapar Bapak. Tapi Bapak Slamet duduk di sampingnya. Tangannya yang kasar. Dari kerja kebun mengusap rambut Siti pelan-pelan. Sentuhan itu bikin Siti merasa ada arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, melelehkan dingin di dadanya. Kamu gak boleh gini terus, Siti. Budi pasti sedih lihat kamu kayak gini. Air mata Siti tumpah dan Bapak Slamet peluk dia erat. Menangislah nak, jangan ditahan. Bisiknya di telinga Siti. Napas panasnya nyentuh lehernya, bikin Siti merinding enak. Pelukan itu seharusnya biasa aja, tapi entah kenapa terasa beda. Bukan pelukan ayah,
laki-laki yang penuh hasrat tersembunyi. Dada bidang Bapak Slamet yang tekan dada Siti bikin napas mereka saling campur. Siti ngerasa damai, tapi juga ada api kecil yang nyala di perut bawahnya. Sesuatu yang nakal dan terlarang. Sejak itu mereka makin dekat, sering habisin waktu bareng. Cerita tentang Budi sambil minum jamu kunyit asam. Tawa mulai kembali. Tapi di balik tawa itu, Siti ngerasa bersalah. Kayak ada ular yang melilit jiwanya. Tapi godaan itu manis banget. Suatu malam, mereka lagi nonton TV di ruang tamu. Sinetron romantis yang penuh adegan mesra. Hening, cuma suara dialog dari layar yang kayak lagi ngegodain mereka. Bapak Slamet duduk di sofa rotan yang sama. Badannya dekat banget sama Siti. Siti nyenderin kepalanya ke bahu dia. Ngerasa kehangatan otot-ototnya yang tegang. Tangan Bapak Slamet pelan-pelan usap bahu Siti. Jarinya kayak lagi nari di kulit halusnya. Bikin Siti merem-melek enak. Kamu udah gak sedih lagi kan, nak? Tanyanya, suaranya bergetar kayak lagi nahan gelombang hasrat. Siti mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Senang Bapak lihat kamu tersenyum lagi. Bisik Bapak Slamet. Tangannya turun sedikit lebih bawah, nyentuh pinggang Siti yang ramping, bikin dia ngerasa ada kupu-kupu liar di perutnya. Mereka tahu lagi lewatin batas. Ada tembok tak kasat mata yang seharusnya dijaga. Siti harusnya mundur, ingetin diri bahwa ini mertuanya, tapi dia lelah melawan. Dia butuh sandaran, butuh seseorang yang paham kesepiannya. Dan Bapak Slamet ada di sana, dengan badannya yang kuat dan tatapannya yang bikin basah. Puncaknya datang di malam hujan deras. Petir menyambar kayak lagi marah. Listrik padam. Gelap gulita bikin Siti ketakutan. Dia terbangun, jantungnya berdegup liar. Bayangan Budi datang lagi, bikin dia nangis sesenggukan. Pintu kamar terbuka. Bapak Slamet masuk bawa lilin. Wajahnya cemas. Siti, kamu nggak apa-apa? Tanyanya, suaranya kayak pelukan suara. Siti nggak bisa jawab, cuma menggeleng sambil nangis. Bapak Slamet duduk di tepi ranjang. Tangannya genggam tangan Siti yang dingin. Genggaman erat yang bikin panas nyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu takut ya? Bapak temenin, katanya. Badannya mendekat. Aroma keringat maskulinnya campur. Bau tanah basah dari kebun. Bapak tahu kamu masih berat. Bisiknya, tangannya naik ke pipi Siti. Usap air mata dengan lembut. Jempolnya kayak lagi menggoda bibirnya yang gemetar. Tapi Bapak juga kesepian, nak. Bapak nggak bisa bohong lagi. Suaranya serak, penuh hasrat. Bapak mencintaimu, Siti. Jantung Siti kayak berhenti. Dia tatap mata Bapak Slamet yang penuh air mata, tapi juga api yang membara. Bapak, ini salah. Ini nggak boleh, gumam Siti. Tapi badannya malah mendekat, merasakan panas tubuh dia. Bapak tahu, nak, Bapak berdosa banget mencintai menantu sendiri. Tapi Bapak nggak bisa tahan. Kamu terlalu menggoda. Dia peluk Siti erat. Pelukan yang penuh gairah. Dada mereka saling tekan. Napas panas saling campur. Tangannya turun ke punggung Siti. Usap dengan gerakan lambat yang bikin Siti menggelincang. Siti balas pelukan itu. Benamkan wajah di dadanya yang bidang. Ngerasa ada sesuatu yang keras dan hangat di antara mereka. Aku juga, Bapak. Aku juga, bisik Siti. Suaranya tercekat, tapi badannya meleleh dalam pelukan itu. Di tengah badai di luar, badai hasrat di dalam kamar, mereka meledak. Mereka saling sentuh dengan hati-hati dulu, tapi pelan-pelan jadi lebih berani. Tangan Bapak Slamet jelajahi kurva tubuh Siti. Usap
usap setiap inci kulitnya dengan lembut tapi tegas, bikin dia merasa penuh lagi setelah lama kosong. Mereka bergerak pelan, saling bisik kata-kata manis yang campur hasrat. Kamu begitu lembut nak, kayak sutra batik, gumam Bapak Slamet. Tangannya turun lebih bawah, menggoda lipatan-lipatan rahasia Siti. Siti balas dengan tangannya yang gemetar, jelajahi dada Bapak Slamet yang berbulu halus. Ngerasa otot-ototnya tegang di bawah sentuhan, bikin dia mendesah dalam. Mereka kayak dua binatang liar yang akhirnya bebas, tapi tetap hati-hati. Eufemisme mereka penuh. Bapak, ini kayak mimpi basah yang jadi nyata, desa Siti. Badannya melengkung menyambut setiap gerakan. Bapak Slamet yang kayak lagi menyiram api dengan bensin. Pagi harinya, mereka bangun dengan rasa bersalah yang campur manis. Tapi hasrat itu udah nyala. Sejak itu, pertemuan malam mereka jadi rutinitas rahasia. Di kamar gelap, di bawah selimut kartun tipis, mereka saling eksplorasi dengan eufemisme sensual. Bapak Slamet suka usap paha Siti yang mulus, bikin dia menggelinjang kayak lagi digelitik angin panas. Sementara Siti balas dengan ciuman di telinga dia, bisik, Bapak, badanmu kayak gunung yang kukuh, bikin aku pengen mendaki terus. Setiap sentuhan bikin mereka lupa dosa, fokus ke kehangatan yang melelehkan dingin hati. Akhirnya keputusan berat datang. Mereka sepakat nikah, bukan karena paksaan, tapi karena saling butuh. Nikah sederhana di masjid desa, disaksikan kerabat dekat yang paham situasi. Masyarakat desa gosip, tapi mereka cuek, fokus bangun hidup baru. Di rumah yang sama, di bawah atap seng yang bocor kadang, mereka bangun kehangatan. Pagi-pagi saling usap punggung sambil minum kopi. Malam-malam saling peluk dengan hasrat yang masih membara. Beberapa bulan kemudian, Siti hamil. Air matanya tumpah pas lihat test pack. Senang tapi takut. Ini anugerah Siti, awal baru kita, kata Bapak Slamet. Peluk dia erat. Tangannya usap perut Siti yang mulai membulat, bikin dia ngerasa hangat lagi. Bayi laki-laki lahir, wajahnya mirip Budi banget. Bapak Slamet azanin dia, air mata mereka campur. Nama apa nak? Tanya Bapak Slamet lembut. Dimas Papa, Dimas Slamet, bisik Siti. Nama yang jadi simbol masa lalu dan masa depan. Hidup mereka sekarang harmonis. Dimas tumbuh ceria, jadi matahari mereka. Mereka nggak sempurna, punya dosa dan rahasia yang disembunyiin rapat. Tapi mereka belajar, cinta bisa datang dari mana aja, bahkan dari jalan gelap yang penuh godaan. Kebahagiaan layak diperjuangkan, meski lewat eufemisme nakal yang bikin malam-malam mereka panas. Halo teman-teman, kisah Siti ini penuh kesalahan, tapi ada pelajaran. Hati-hati sama perasaan. Jangan biarin kesepian bikin kita ambil jalan salah. Tapi kebahagiaan ini datang dengan rasa bersalah yang abadi. Terima kasih